Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu lagi di dalam sermon yang baru, di bulan yang baru, 1 September. Saya berharap ini akan menjadi bulan yang luar biasa bagi Bapak Ibu, karena saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita di setiap detik, jam, di setiap hari, di setiap minggu, di setiap tahunnya kita. Karena firman Tuhan yang berkata, hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan senantiasa mengikuti orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini kita ingin belajar satu tema baru. Sermon ini akan dua seri berbicara tentang Yesus senantiasa melihat kita dengan belas kasihan. Yesus senantiasa melihat kita dengan belas kasihan. Sebelum memulai sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Engkau membawa kami ke dalam bulan yang baru. Engkau membawa kami ke minggu yang baru. Kami tahu Tuhan bahwa berkat-Mu baru setiap hari, berkat-Mu baru setiap bulan, berkat-Mu baru setiap tahun. Terima kasih Bapak, karena penyertaan-Mu lah kami boleh melewati bulan Agustus dengan luar biasa. Dan kami tahu Tuhan, ada perkenanan Tuhan di bulan September ini. Bapak, kami ingin belajar satu tema baru hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami dengarkan dapat menjadi kehidupan bagi jiwa, pikiran kami, dan bagi roh kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita mengambil tema tentang Yesus senantiasa melihat kita dengan belas kasihan. Kata belas kasihan yang dipakai di sini adalah compassion. Nanti kita akan belajar tentang apa arti compassion sebenarnya. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu perikop pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini terambil dari Markus 6. Bapak Ibu boleh ambil Alkitab Markus 6 ayat 30 sampai 44. Markus 6 ayat 30 sampai 44 berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya ingin memberikan sedikit background sebelum peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Saya ingin memberikan backgroundnya begini, bahwa sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus sudah mengutus 12 rasul untuk pergi ke banyak daerah, untuk memberitakan kabar baik, untuk menyembuhkan banyak orang. Dan setelah mereka pergi ke daerah-daerah, mereka pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Suatu ketika mereka kembali dan berkumpul bersama-sama dengan Yesus. Itu backgroundnya. Dan murid-murid bercerita kepada Yesus tentang apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka ajarkan, apa yang sudah mereka kerjakan kepada Yesus. Jadi Yesus dengar kabar baik, dapat report dari ke-12 rasul, gimana? Apa yang kalian kerjakan di sana? Murid-murid berkata, kami sudah melakukan apa yang kau perintahkan, kami sudah mengerjakan apa yang kau minta Bapa. Dan sampai akhirnya Yesus berkata di Markus 6 tadi, ayat 30 saya bacakan bagi kita semua. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ayat 31, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Yesus tahu bahwa murid-murid pada saat itu keletihan, sudah capek dan atas semua pelayanan mereka. Jadi Yesus berkata, yuk kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat. Karena pada saat itu begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Di statement selanjutnya masih di ayat 31, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi Yesus itu kalau dibilang di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan for there were many coming and going. Begitu banyak, great multitude dikatakan nanti di ayat berikutnya, bahwa begitu banyak orang yang mengikuti Yesus sampai-sampai saja mereka tidak sempat untuk makan. Ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi Yesus dan rasul-rasul, yaudah kita berangkat deh, kita naik perahu, kita pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Di ayat 33, tetapi pada waktu itu, pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Jadi orang-orang yang banyak tadi yang melihat Yesus pergi dengan perahu dan bersama murid-murid, melihat mereka dan mereka mengikuti Yesus dan murid-murid. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Kalau Yesus tadi melewati jalan laut, ya, entah itu danau atau apa,
Maka orang-orang yang banyak tadi melewati jalan darat untuk memotong jalan untuk sampai ke tempat yang Yesus tuju. Ayat ke-34, ini akan menjadi ayat sentralnya kita hari ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, and Jesus, when he came out, saw a great multitude and was moved with compassion for them. Jadi ketika Yesus melihat sejumlah banyak orang, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kita berhenti di ayat ini karena ini akan menjadi ayat sentralnya kita. Ketika Yesus mendarat, apa yang pertama terjadi? Yesus melihat. Perhatikan baik-baik, Yesus melihat. Yesus melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi pada saat Yesus melihat kerumunan orang yang begitu banyak rindu untuk bertemu dengan dia, Yesus digerakkan oleh belas kasihan, compassion. Dari banyak orang, great multitude dikatakan di ayat ini, begitu banyak orang yang masing-masing orang tentu mempunyai motivasi yang berbeda-beda waktu mereka datang kepada Yesus. Ada yang motivasinya mungkin ingin diberi makan karena mereka tahu bahwa Yesus mampu melakukan mukjizat. Ada mungkin motivasinya hanya follower, hanya ikut-ikutan, hanya untuk meramai-ramaikan. Mungkin ada juga yang motivasinya memang rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin bahkan ada juga yang motivasinya ingin mencelakai Yesus, ingin menjebak Yesus, bahkan ingin membunuh Yesus. Tetapi apapun motivasi mereka, waktu mereka mengejar dan memalahkan pandangan mereka kepada Yesus, pada saat Yesus melihat mereka, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ini penting Bapak Ibu, untuk saya dan Bapak Ibu mengerti. Apa yang menggerakkan hati Allah hari ini untuk memberkati saya dan engkau, untuk menolong saya dan engkau, itu bukanlah perbuatan baik kita, tetapi compassion, tetapi belas kasihan tadilah. Belas kasihan yang menjadi karakternya Allah, itulah yang menggerakkan hatinya. Hari ini Bapak Ibu, Allah tidak digerakkan oleh perbuatan baik kita, oleh ketaatan kita, tidak. Tetapi Allah bergerak oleh sifatnya, yaitu dia memiliki belas kasihan. Seberapa banyak kita yang selama hidup mengira bahwa Allah memberkati kita, Allah tergerak atas doa syafaat kita, Allah tergerak oleh pemberian kita, Allah tergerak oleh perbuatan-perbuatan baik kita, Allah tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan itu milik Allah yang dia lihat, yang dia tujukan, yang dia berikan kepada kita. Hari ini bersandar penuhlah di dalam belas kasihannya Allah. Saya tidak sedang mengatakan bahwa sebagai orang percaya kita harusnya sebagai seperti anak kecil yang merengek-rengek, Tuhan kasihani aku, Tuhan lindungi aku, kasihan. Tidak. Tetapi bergantung penuh kepada belas kasihan Allah. Itu adalah pilihan terbaik. Bapa, aku tahu di dalam proyek ini pun ada belas kasihan-Mu. Bapa, aku tahu di tengah kesulitanku saat ini pun, aku tahu ada compassion-Mu, ada belas kasihan-Mu. Dan aku tahu Tuhan, setiap kali Engkau melihat aku dengan belas kasihan. Bapak Ibu tahu kenapa Allah melihat engkau dengan belas kasihan? Karena Dia melihat ada roh anaknya di dalam kita. Memiliki belas kasihan Allah adalah suatu modal yang cukup Bapak Ibu, untuk engkau dan aku dapat menjalani hidup ini dengan damai sejahtera. Belas kasihan Allah, berkali-kali di sermon berikutnya nanti kita akan membahas apa efeknya ketika Allah memiliki belas kasihan bagi kita. Belas kasihan tidak tergantung kepada objeknya Bapak Ibu. Belas kasihan itu tergantung kepada subjeknya, pelakunya, pemiliknya, yaitu Yesus Kristus. Yesus tidak mengecek 5.000 orang yang mengikuti Dia. 5.000 itu di luar dari anak-anak, wanita, ya. Jadi mungkin estimasinya kalau masing-masing orang membawa istrinya dan membawa anak yang mungkin bisa 12.000 sampai 15.000 orang. Yesus Kristus
Tidak, Tuhan Yesus tidak mengecek satu persatu. Hey, you cukup baik, maka aku berbelas kasihan. Hey, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, sampai orang ke-12.000. Oke, semua kalian cukup baik untuk mendapatkan belas kasihanku. Tidak. Yesus melihat kerumunan tadi, great multitude. Kerumunan yang begitu besar tadi. Ketika dia melihat mereka dengan belas kasihan. Hari ini Bapak Ibu, miliki satu keyakinan teguh bahwa Tuhan memandang engkau dengan belas kasihannya, dengan compassion. Bapak Ibu kalau membuka kamus besar bahasa Inggris Oxford, belas kasihan itu adalah suatu deep empathy, suatu simpati yang begitu dalam terhadap sesuatu yang sedang menderita. Deep sympathy, suatu simpati yang sangat dalam terhadap sesuatu yang sedang mengalami masalah, mengalami kesukaran, mengalami problem. Itu namanya compassion, belas kasihan. Jadi Allah melihat great multitude tadi dengan belas kasihan. Mereka sedang seperti anak domba, dikatakan apa? Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Waktu Allah melihat mereka yang banyak itu, Allah melihat mereka ini kayak domba tersesat. Mereka ini seperti domba yang tidak punya gembala. Kita sudah pernah belajar bahwa seorang gembala yang baik adalah gembala yang akan menuntun kita kepada air yang tenang, membaringkan kita yang ke padang rumput hijau. Gembala yang baik adalah gembala yang melindungi domba-dombanya dari serangan binatang-binatang buas. Gembala yang baik adalah gembala yang mau mengangkat tongkatnya dan mengejar hewan-hewan yang mencoba mencelakai domba-dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang mau mencari satu dari 100 gembala yang hilang. Dan dia akan meninggalkan 99 gembala domba yang lain hanya untuk mendapatkan satu domba yang hilang. Itu gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang mau memberikan pengorbanan jiwa tubuhnya demi domba-dombanya. Hari ini sadari betul, kematian Yesus di kayu salib adalah bentuk belas kasihan tertinggi Allah dalam kehidupan kita. Pada saat Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal di dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu, itu adalah bentuk belas kasihan Allah tertinggi yang dia tawarkan kepada seluruh umat manusia. Tetapi mungkin tidak semua umat manusia meresponinya dengan positif. Belas kasihan Allah memiliki makna yang sangat dalam. Belas kasihan Allah berbicara tentang pengampunan dosa. Belas kasihan Allah berbicara tentang kesembuhan. Belas kasihan Allah berbicara tentang kebangkitan. Kita akan banyak diskusi ini nanti di sermon selanjutnya. Belas kasihan Allah berbicara banyak tentang namanya kelepasan. Hari ini sadari Bapak Ibu, bahwa kita semua, saudara-saudaraku yang terkasih, kita hidup hanya karena belas kasihan Allah. Mulai harimu dengan mengatakan, Bapa, aku mengharapkan belas kasihan-Mu hari ini. Aku tahu Tuhan, matamu senantiasa tertuju kepadaku. Dan aku tahu Bapa, bahwa Engkau senantiasa melihatku. Dan ketika Engkau melihatku dengan belas kasihan. Ada compassion-Mu, ada sesuatu yang Kau berikan ketika Kau melihat aku. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Agar kita sadar bahwa belas kasihan Allah tidak tergantung atas apa yang engkau dan aku perbuat. Allah tidak akan menambahkan belas kasihannya di dalam kehidupan kita ketika kita saat teduh makin rajin. Tidak. Allah tidak juga akan menambahkan belas kasihannya kepada kita ketika kita sepertinya rajin sekali mendengar video-video khotbah dari pagi sampai malam. Tidak. Tetapi setiap perbuatan baik yang Bapak Ibu kerjakan di dalam Yesus Kristus itu adalah untuk memperdalam pemahaman kita, pengertian kita bahwa Allah begitu memiliki belas kasihan yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Jadi perbuatan baik itu adalah respon positif kita atas kesadaran kita, atas pengetahuan kita, atas pengertian kita. Betapa dalam, panjang, lebar, dan tingginya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Compassion.
Itu menjadi sifat alami Allah pada saat dia melihat kita Bapak Ibu. Pada saat dia melihat kita dan dia tahu di dalam kita ada roh anaknya yaitu roh Yesus Kristus. Amin. Kalau Bapak Ibu nanti baca lanjut di bagian terakhir dikatakan lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Efek positif ketika Allah melihat kita dengan compassion, dia akan mengajarkan banyak hal baru. Dikatakan apa? Mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saat ini Bapak Ibu, jika engkau haus akan kebenaran. Saat ini jika Bapak Ibu dan saudara-saudaraku haus akan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama harus engkau sadari adalah bahwa Allah memiliki belas kasihan. Pada saat kita menyadari bahwa ada belas kasihan Allah di dalam kehidupan kita, maka pada saat itu juga, apa dikatakan oleh Alkitab, maka mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Melalui Roh Kudus, Allah akan mengajarkan banyak hal di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Pada saat kita menyadari bahwa Allah senantiasa melihat kita dengan belas kasihan. Biarlah kata belas kasihan ini menjadi sesuatu kata yang begitu melekat di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita akan lebih sadar betapa Allah memiliki belas kasihan dalam kehidupan kita daripada masalah yang ada. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya berharap ini menjadi suatu dasar yang kuat untuk dimiliki oleh saudara-saudaraku. Sehingga kita dapat semakin dewasa di dalam keimanan kita secara rohani. Karena seperti saya sampaikan sebelum-sebelumnya, banyak sekali sekarang pengajaran yang mengatakan bahwa ayo kita harus lebih taat lagi. Ayo kita harus lebih taat lagi agar Allah lebih lagi mengasihi kita. Agar Allah lebih lagi memiliki belas kasihan kepada kita. Hei Bapak Ibu, yang menggerakkan hati Tuhan. Dikatakan tadi apa? Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah orang besar banyak, maka tergeraklah hatinya. Ayat 33. Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Dan belas kasihan itu tidak tergantung dari performance kita. Tidak tergantung dari ketaatan kita. Tidak tergantung dari perbuatan kita. Jadi hari ini berhenti andalkan perbuatan baik Bapak Ibu. Itu adalah saya sampaikan berkali-kali. Itu adalah result, itu adalah buah. Akarnya adalah Anda dan saya sadar bahwa Allah sudah sangat baik. Dan Allah memiliki belas kasihan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kita lanjutkan membacanya di ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Jadi hari sudah mulai malam. Dan tempat itu begitu sunyinya. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Murid-murid udah mulai khawatir. Ini orang udah terlalu malam, udah pasti lapar Tuhan. Gini aja Tuhan, suruh mereka pulang, cari biar mereka beli makanannya mereka sendiri di kampung-kampung daerah sini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Yesus pada saat itu tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberi makan 5.000 orang tadi yang mengikuti dia. Tidak ada kewajiban. Tetapi oleh belas kasihan, Yesus menghasilkan suatu perbuatan yang luar biasa. Apa kata Tuhan Yesus? Engkau harus memberi mereka makan. Hari ini Bapak Ibu, jika engkau termotivasi untuk ingin berbuat baik, ingat, motivasinya hanya ada satu, dasarnya hanya ada satu. Karena engkau sadar betul, Allah telah memiliki belas kasihan dalam kehidupanmu. Allah telah memiliki belas kasihan yang tidak terbatas. Itulah yang membuat saya dan Bapak Ibu untuk gampang mau memberi dan memiliki belas kasihan juga kepada orang lain. Dan memberikan belas kasihan tadi kepada banyak orang. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Murid-murid mencoba men-challenge Yesus. Jadi kita ini harus beli makanan dengan 200 dinar. Membeli roti untuk 5.000 orang. Hanya laki-laki di luar wanita dan anak-anak. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah meriksanya, mereka berkata, 5 roti 2 ikan. Kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan.
Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Jadi Yesus mengkelompok-kelompokkan, ada yang 100, 100, 100, ada yang 50, 50, 50. Dengan asumsi bahwa misalnya kelompok 100-nya ada 20, ada 2000, dan kelompok yang 50-nya sisanya, bahkan ada 60 kelompok. Berarti dikelompok-kelompokkan begitu. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang, ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu, dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Allah memandang dan melihat kita dengan belas kasihan, Dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Menyadari dan mengetahui betapa Allah memiliki belas kasihan yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Hasilnya adalah Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Tidak satu pun dari 5.000 orang yang mengikuti Yesus tadi pulang dengan kelaparan. Bahkan masih sisa 12 bakul. Pada saat Allah memberkati engkau, Dia tidak ingin berkat itu hanya sampai kepada engkau dan berhenti dan stop. Tetapi Dia ingin berkat itu berkelimpahan. Berkelimpahan berkat itu bagi 5.000 orang tadi. Bukan karena 5.000 orang tadi berbuat baik. Tak satu pun dari mereka yang melakukan perbuatan baik. Alkitab mencatat tidak satu pun dari mereka yang melakukan perbuatan baik dengan cara melayani Yesus. Tidak. Tetapi Yesus justru yang melayani mereka. Yesus berkata, udah bagi kelompok deh. Ada yang 100, ada yang 50. Oke? Bagi-bagi masing-masing kelompok. Masing-masing mempunyai ketua regu. Masing-masing mempunyai ketua kelompok. Nanti aku membagi. Aku mengambil 5 roti dan 2 ikan ini. Lalu Alkitab berkata, lalu Dia menengadah ke langit, mengucapkan berkat dan memecah-mecahkannya. Jadi saya bisa membayangkan waktu Yesus mencoba membagi roti itu, Dia pecahkan, Dia bagi ke ketua kelompok, Dia pecahkan, bagi ke ketua kelompok, pecahkan, bagi ke ketua kelompok. Dan ketua kelompok juga memecahkan lagi, membagi ke 100 orang. Ayo teruskan. Jadi itu pasti suatu mukjizat yang bermultiplikasi tanpa batas pada saat itu. Mungkin ketua kelompok waktu membagi, nih kamu, ini kok gak habis-habis ya? Wow. Terus dibagi sampai 100, terus udah dapat semua? Udah dapat semua? Semua udah dapat. Udah dapat semua? Udah. Akhirnya dikumpulkan dari kelompok 100, dari kelompok 50 orang, masih sisa 12 bakul. Apa yang membuat itu semua terjadi Bapak Ibu? Itu semua terjadi hanya karena belas kasihan Tuhan. Hanya karena adanya compassion dari Tuhan. Hari ini, jika ada bagian area kehidupanmu yang kau rasa kurang, miliki satu keberanian dan satu keyakinan bahwa untuk area yang kurang tadi, Allah memiliki belas kasihan. Mungkin hari ini ada bagian tubuh kita yang sedang tidak baik kondisinya. Ingat, untuk area itu pun Allah memiliki belas kasihan dalam kehidupanmu. Bergantung penuhlah kepada belas kasihan Allah Bapak Ibu. Bergantung penuhlah kepada kebaikannya. Bergantung penuhlah bahwa semua hanya karena anugerahnya. Bergantung penuhlah bahwa semua hanya karena apa yang Yesus sudah kerjakan. Tidak lebih, tidak kurang. Bergantung penuhlah hanya pada kasih dan kemurahannya. Karena orang-orang yang bergantung penuh kepada belas kasihan Allah, orang-orang yang bergantung penuh kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan adalah orang-orang yang mengabaikan perbuatannya, adalah orang-orang yang mengabaikan ketaatannya, adalah orang-orang yang mengabaikan apa hal baik yang dikerjakan. Karena dia hanya bergantung penuh kepada apa hal baik yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Hari ini miliki satu keyakinan teguh di dalam hati dan pikiranmu. Bahwa pada saat Allah melihat Mario Martin, pada saat Allah melihat sahabat-sahabat Cornerstone, yakini dalam hati dan pikiranmu dan percaya bahwa pada saat Allah melihat kita dengan compassion, dengan belas kasihan. Pada saat belas kasihan itu kita terima, maka Bapak Ibu akan menyadari bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan kita.
Bahwa Allah akan membuat 5 roti dan 2 ikan tadi cukup untuk memberkati 5.000 orang. Kalau hari ini engkau terbatas dengan apa yang kau miliki, Allah dapat melakukan perkara besar atas apa yang kau miliki. Yang perlu kita lakukan adalah mempercayai. Ingat Bapak Ibu, mempercayai bahwa Allah memiliki suatu belas kasihan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Saya pada saat membaca perikop ini, hati saya begitu bergelora. Hati saya begitu semangat bahwa ternyata Allah tidak digerakkan. Hatinya Tuhan tidak digerakkan oleh perbuatan saya. Tetapi hatinya Allah di ayat 33 tadi dikatakan apa? Digerakkan oleh belas kasihan. Itu membuat saya tenang dan nyaman. Itu yang membuat saya merasa secure, merasa safe, merasa aman. Karena artinya belas kasihan itu tidak tergantung ketaatanku, tapi kepada ketaatannya Yesus, tetapi kepada sifatnya Allah. Seandainya suatu waktu kita melakukan satu dosa, itu tidak akan mengubah belas kasihan Allah dalam kehidupan kita. Jangan salah menangkap apa yang saya sampaikan. Saya tidak sedang mengatakan bahwa habis menonton sermon ini berbuat dosa lah, tidak. Pada saat kita menyadari betul bahwa belas kasihan Allah itu tidak terbatas dalam kehidupan kita. Pada saat itu juga kita tahu bagaimana harus berbuat baik. Pada saat murid-murid berkata, Tuhan suruh pulang mereka, ini udah malam, biar mereka cari makanannya mereka di kampung-kampung sekitar sini. Hei, jangan, kata Tuhan. Apa kata Yesus? Jangan biarkan mereka pulang, kasih mereka makan. Murid-murid komplain lagi, maksudmu dengan 200 dinar, kita mau beli makanan, kamu kira cukup Tuhan untuk memberkati 5.000 orang ini? Yesus, apa kata Yesus? Apa yang ada pada engkau? Kita cuma punya 5 roti 2 ikan. Yes, 5 roti 2 ikan. Cukup untuk memberkati 5.000 orang. Murid-murid mengira bahwa Allah dapat memberkati 5.000 orang tadi sebatas apa yang mereka miliki. Hari ini yang kita miliki itu terbatas Bapak Ibu. Saat engkau berusaha taat kepada Tuhan itu bagus. Tapi kalau engkau mengira bahwa ketaatanmu cukup untuk membuat Allah menggerakkan hatinya, engkau salah. Bukan perbuatanmu yang akan menggerakkan hati Allah, tapi belas kasihan yang dia miliki itu yang menggerakkan hatinya. Jadi hari ini kalau engkau ngerasa bahwa karena aku sudah taat, aku sudah memberi, aku sudah hadir kebaktian online setiap hari Minggu, aku tidak pernah absen, aku sayang sama istriku, aku sayang sama suamiku, aku sayang kepada anak-anakku, aku hormat kepada orang tuaku, aku hormat kepada mertuaku, maka aku layak mendapatkan apa yang Tuhan lakukan. Itu engkau tidak sedang bergantung kepada belas kasihan Allah. Bergantung kepada belas kasihan Allah itu bergantung penuh kepada apa yang Yesus lakukan, bukan apa yang kita lakukan. Murid-murid mengira bahwa mereka dapat makan setelah kalau mereka memiliki makanan yang cukup, makanan yang besar. Tidak. Dengan 5 roti 2 ikan, maka masalah perut 12.000 orang tadi selesai. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. 12.000 orang, bahkan mungkin 15.000 orang malam itu perutnya kenyang. Tidak hanya perut mereka, tetapi masih sisa 12 bakul. Begitulah kalau Allah sudah memiliki belas kasihan. Di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu, ini kabar baik. Ini kabar baik. Saya ingin menutup ini dengan hal yang sederhana. Di dalam Yesus Kristus, belas kasihan Allah senantiasa ada pada kita. Di dalam Yesus Kristus, belas kasihan Allah cukup untuk memenuhi kebutuhanmu. Di dalam Yesus Kristus, belas kasihan Allah itulah yang akan memampukan kita untuk dapat melakukan perbuatan baik dan dapat mengasihi orang lain. Hari ini bergantung penuhlah kepada belas kasihan Allah. Bapa, aku tahu Engkau memiliki belas kasihan atasku untuk meeting yang akan aku lakukan ini. Bapa, aku tahu Engkau memiliki belas kasihan atas suamiku. Bapa, aku tahu Engkau memiliki belas kasihan untuk bisnis usaha anak-anakku. Tuhan Yesus, aku tahu bahwa setiap kali Kau memandangku, Engkau memandangku dengan belas kasihan. Bapa, aku juga tahu bahwa Engkau memiliki belas kasihan untuk pendidikan anak-anakku. Engkau memiliki belas kasihan terhadap masa depan kami. Engkau memiliki belas kasihan untuk setiap area kehidupan kami. Yes, belas kasihan itu compassion tadi. Kita sudah belajar
bahwa arti dari compassion adalah deep empathy, deep sympathy. Adalah suatu simpati yang dalam terhadap sesuatu yang sedang mengalami kesulitan. Allah tahu siapa kita hanyalah debu dan tanah. Allah mengerti posisi kita. Itulah sebabnya setiap kali dia melihat kita dengan belas kasihan. Dia tahu kita ini cuma debu, tapi di dalam Yesus Kristus kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan itu terjadi semua hanya karena belas kasihan Tuhan. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Dan saya berharap apa tema yang disampaikan hari ini dapat menjadi sesuatu hal yang baik bagi hati, pikiran, jiwamu. Dan hiduplah tetap senantiasa di dalam belas kasihannya Allah. Karena saya tahu dan saya yakin bahwa belas kasihan Allah itu layak untuk kita terima. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi hanya karena ada roh anaknya Yesus Kristus di dalam kita. Sampaikan kabar baik ini, berikan belas kasihan yang tidak terbatas juga kepada orang lain. Karena Allah sudah sangat memberikan belas kasihannya dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita menutupnya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bahwa Engkau memiliki belas kasihan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami bergantung penuh kepada belas kasihan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau melihat kami senantiasa dengan belas kasihan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami percaya itu, maka kami tahu bahwa Engkau akan memenuhi segala kebutuhan kami. Engkau akan memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Sama seperti Engkau memberi makan 5.000 orang Bapa, masih tersisa 12 bakul. Kami lagi terlebih-lebih adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam zaman kasih karunia di mana Yesus Kristus sudah mati. Artinya kami percaya betul bahwa belas kasihan Allah yang tertinggi dalam hidup kami adalah ketika Dia mengorbankan anaknya. Dan artinya kami lebih lagi diberkati daripada 5.000 orang tadi. Dan artinya kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang akan memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memiliki satu keyakinan dan keberanian untuk datang ke hadirat-Mu. Karena kami percaya kami adalah biji matanya Allah. Dan sekali-kali Allah tidak pernah meninggalkan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita akan bertemu lagi di dalam sermon kita yang berikutnya. Tetap follow Cornerstone Jakarta karena setiap hari Sabtu jam 8 malam kita ada Weekend with Cornerstone. Di situ lewat platform Instagramnya kita akan live berbicara tentang firman Tuhan. Dan di Sabtu nanti kita akan ada kolaborasi dengan salah satu pendeta bersama-sama. Dan saya berharap tetap follow untuk melihat update-nya. Dan Bapak Ibu dapat melihat teasernya nanti. Sehingga Bapak Ibu dapat semakin diberkati atas apa yang disampaikan oleh Cornerstone Jakarta. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dan ingatlah sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dan ingatlah senantiasa setiap kali Dia memandang engkau dengan belas kasihan. Hiduplah di dalam belas kasihannya Allah. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati engkau. God bless you and see you.